Kesehatan. Izin dulu Pak Ahmad ya, saya sedikit memaparkan materi, nanti baru dari Pak Ahmad Sugianto ya. Siap, siap. Pak Mulis sebentar, saya ambil materinya. Ini yang saya tampilkan di layar, muncul nggak di belum ya? Berarti saya share di share screen dulu ya, bentar ya. Saya share screen. Share screen. Host disabled participant. Belum bisa nih sekarang share screen. Belum bisa. Siap. Bukakan dulu. Belum bisa. Sebentar, saya share di sini, Pak ya. Lambat juga. Boleh nari Mbak Yuki, boleh Halo. Ya, masih belum bisa share-nya. Oke, nih. Oke, belum muncul ya, belum bisa ya? Belum, ya. Bentar. Belum. Belum ya? Oke. Belum, masih host lagi. Baik, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, baik. Udah bisa ya? Udah kelihatan? Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kita coba untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelum kita bahas ke materi, kenapa judul di materi saya adalah APBDes Perubahan dan Pengadaan di Desa Menyikapi Pandemi COVID-19 atau 19. Saat ini APBDes dan pastinya, bentar masih. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas pada bulan-bulan sekarang APBDes kita sudah ada, sehingga dalam rangka menyikapi wabah ini maka dilakukanlah APBDes Perubahan. Ketentuan APBDes Perubahan dalam kondisi normal ada hal-hal yang harus diikuti, ada hal-hal yang harus dijalankan tahapannya. Nah, bagaimana seharusnya kegiatan penanggulangan COVID-19 ini ditempatkan dalam pos belanja APBDes Perubahan? Ada hal yang perlu kita pahami dulu sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum memutuskan menempatkannya dalam pos APBDes, maka tentu kita perlu memahami apa itu dulu corona. Artinya lebih bahas ke wabah ini. Apakah nanti corona ini adalah suatu keadaan kahar, keadaan wabah yang memang mengharuskan APBDes berubah sehingga kita bisa menentukan di mana pos di dalam APBDes-nya. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Apakah memiliki dampak atau potensi dampak yang signifikan terhadap desa? Pertanyaan berikutnya. Apakah itu normal dan sudah dapat diprediksi sebelumnya atau tidak? Ini pertanyaan berikutnya juga. Yang berikutnya adalah apakah corona berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa atau tidak? Mungkin dari beberapa pertanyaan ini pun kita sudah bisa menjawab dan menyimpulkan. Corona bukanlah penyakit biasa atau normal, tetapi pandemi global yang secara resmi telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, yang mana virus ini sudah menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ini kita menangkap atau melihat menggali dari sisi dasar hukumnya dulu.
Selanjutnya adalah diperkuat oleh keputusan BNPB yang telah mempertimbangkan bahwa tingkat penyebaran COVID-19 ini semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, memiliki dampak psikologis masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di desa khususnya. Kemudian pemerintah menyusun dan menetapkan berbagai protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 ini, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendesa PDT, melalui surat edaran nomor 9 tahun 2020 tentang desa, tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti sambil ditambahkan oleh Pak Ahmad, sebelum saya teruskan, saya ingin membagikan dulu beberapa regulasi terkait dana desa ini. Yang perlu kita pahami, regulasi tertinggi di desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini adalah regulasi tertinggi yang mengatur terkait dengan kewenangan yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 turunlah beberapa peraturan turunlah menjadi peraturan pemerintah nomor 25 beberapa tahun 2015. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini membagikan beberapa regulasi lagi. Maksudnya begini, perlu kita pahami desa ini menarik Bapak Ibu sekalian. Desa ini diatur oleh beberapa aturan. Desa ini diatur oleh beberapa kementerian. Nah, di dalam peraturan pemerintah yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi membagi beberapa ketentuan. Artinya membagi masing-masing kementerian. Ketika di desa itu bicara atau terkait dengan keuangan desa, maka yang diikuti regulasinya adalah atau yang mengatur adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri mengatur terkait dengan keuangan desa. Kemudian, ketika di desa itu bicara terkait apa yang direncanakan, prioritas apa yang boleh dianggarkan, mana yang boleh dan tidak boleh dianggarkan, yang mengaturnya adalah Kementerian Desa. Kemudian terkait dengan penyaluran dana desa, berapa persen, desa mana saja, desa apa saja, seperti apa, yang bisa mendapatkan dana desa besarannya berapa, itu adalah Kementerian Keuangan yang mengaturnya. Ada 3, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, ketika ada uang di desa, di APBDes, mau dilaksanakan pengadaannya, baik itu barang, konstruksi, dan jasa lainnya, maka yang menjadi pedomannya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Nah, artinya ada pembagian posisi regulasi yang mengatur di desa ini. Kembali ke permasalahan kita di awal tadi, karena di sini bicara terkait dengan apa yang bisa kita anggarkan terkait untuk pencegahan bencana ini. Apabila bicara terkait dengan penganggaran, mana yang boleh dianggarkan, mana yang bisa dianggarkan, prioritas anggaran itu adalah Kementerian Desa. Itulah kenapa Kementerian Desa menerbitkan surat edaran nomor 8 tahun 2020, yaitu kegiatan penanggulangan COVID-19 di desa ini diletakkan dalam pos belanja penanggulangan bencana belanja tatap. Ini akan kait hubungannya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena tadi saya bicara, kalau sudah bicara keuangan, itu Kemendagri yang ngatur. Saya tambahkan sedikit lagi, semua kegiatan di luar bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, merupakan kegiatan yang sifatnya relatif dapat diprediksi sebelum terjadi atau masih dapat dikendalikan oleh pemerintah desa. Ini kegiatan yang di luar bencana. Sementara faktanya, datanya, kemunculan COVID-19 ini tidak dapat diprediksi sebelumnya dan berada di luar kendali pemerintah desa dan bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa sebagaimana kegiatan desa lainnya.
Kesimpulannya, COVID ini adalah kejadian yang tidak diduga sebelumnya, tidak dapat diprediksi sebelumnya terjadi. Semua sebenarnya tidak tahu kapan ini terjadi dan kemungkinan berakhirnya bukan kondisi normal, maka ini bisa menjadi masuk kategori yang bisa dicantumkan dalam bidang penanggulangan bencana. Nah, saya tambahkan sedikit. Semua belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa harus sesuai kebutuhan desa yang telah tertuang dalam RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa. Saya urai sedikit Bapak Ibu sekalian, di desa itu APBDes-nya atau dalam pemerintahan desa itu ada beberapa bidang. Ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ada bidang pelaksanaan pembangunan desa yang mungkin dipimpin oleh satu kasih atau kepala seksi, ada pembinaan masyarakatan desa, pemberdayaan masyarakatan desa. Nah, kegiatan-kegiatan pada bidang ini secara prinsip itu sudah tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa yang disusun tahunan. Jadi kalau saya kembalikan ke belakang, ketika seorang menjadi kepala desa, dia akan menyusun yang namanya RPJMDes, akan berlaku selama 6 tahun. Nah, RPJMDes ini akan dituangkan menjadi RKP desa, yang tiap tahun dibikin RKP desa. RKP desa inilah yang akan menjadi APBDes. Nah, semua kegiatan di bidang-bidang ini sudah tertuang dalam RKP desa. Pastinya di Januari itu sudah tertuang, di Februari sudah pasti tertuang. Nah, sedangkan adanya corona ini tidak bisa diduga, otomatis APBDes-nya harus dirubah untuk penanganan bencana. Normalnya APBDes ini boleh dirubah, bisa dirubah cuma 1 kali. Itu kondisi normalnya. Nah, sebelum APBDes atau perubahan APBDes disusun dan ditetapkan, maka harus dipastikan dulu apakah semuanya sudah ada dan sesuai atau konsisten dengan RKPDes. Ini normalnya. Apabila desa berencana memasukkan atau mengubah kegiatan apapun itu, ketika sudah jadi APBDes, sementara RKP desa dan APBDes sudah ditetapkan dan berjalan, tidak bisa kemudian hanya mengubahnya melalui Perdes APBDes perubahan. Tetapi harus mengubah terlebih dahulu RKP desa, jadi RKP desa bertahap yang dirubah, melalui Perdes perubahan RKP desa. Atas dasar RKP desa ini, perubahan ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDes perubahan. Ini tahapan atau kondisi normalnya. Jadi saya ulang sedikit, ketika kondisi normal mau ada perubahan kegiatan, itu RKP-nya dulu yang diubah. RKP dirubah melalui peraturan desa. Perdes itu disusun antara kepala desa dan DPD, dirubah, baru akan dituangkan ke dalam menjadi dasar ke dalam penyusunan APBDes perubahan yang akan dilakukan penyusunan perubahan bersama dengan BPD dan kepala desa. Nah, ini kondisi normal. Kondisi sekarang yang darurat perlu penanganan cepat itu akan berbeda tahapannya. Pak Ahmad Sugianto, mungkin masih ada monitor? Bisa ditambahkan Pak Ahmad? Halo? Monitor Pak Ahmad? Ya, siap. Siap. Oke, dilanjut Pak Ahmad. Nanti kehabisan kalau saya terus dilanjut. Kasihan Pak Ahmad kalau kehabisan. Oke. Saya mantau. Saya tadi hanya menambahkan saja pada ada perubahan dari surat edaran nomor 11 tadi itu ada perubahan SE Kemendes nomor 11 tahun 2020. Itu perubahannya. Betul. Lanjut kemudian akan ditetapkan lagi masalah itu yang di segala macam masalah tentang COVID-nya. COVID-nya itu ada di Permendes nomor 6 tahun 2020. Itu lebih detail lagi masalah penanggulangan COVID-nya seperti apa. Jadi apa-apa saja yang mungkin yang bisa masuk ke sana sehingga perubahan-perubahan apa saja yang dapat masuk ke sana. Jadi sudah ada diatur di dalam Permendes nomor 6 tahun 2020.
Mungkin itu Pak Rizwan tambahan saya. Halo. Halo Pak Rizwan. Berarti Pak Ahmad yang lanjutin materinya nih. Lari dia. Silakan Oke, Pak. Pak. Tadi sudah mengelompokkan tadi dalam kondisi faktual. Misalnya dalam kondisi faktual itu hanya dapat 1 kali saja dilakukan perubahan, tapi karena ini kondisi tidak normal, istilahnya abnormal, maka perlu adalah penyesuaian terhadap RKP-nya. Jadi RKP desa, apakah perlu seperti apa? Maka untuk RKP cukup merubah APBDes melalui peraturan desa perubahan APBDes-nya. Nah, ini sesuai dengan dan konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 Permendagri 20 tahun 2018. Ayat 3-nya klarifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dibagi dalam subbidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa. Itu yang perlu kita pahami apa seperti yang disampaikan oleh Pak Rizwan di depan tadi, bahwa corona itu datangnya kapan, diundang juga tidak, pulangnya juga nggak tahu. Nah, ini yang istilahnya datang tidak undang, pergi tidak pamit. Nah, ini yang perlu perlu disikapi, bahwa kegiatan ini ya penanggulangan COVID ini tidak kita harapkan, tidak semua orang mengharapkan bahwa di dalam penanggulangan bencana COVID-19 ini seperti apa. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini sangat sesuai juga dengan kriteria sesuatu kegiatan untuk diakomodasikan dalam belanja tak terduga atau belanja kegiatan subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana tersebut di dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 Permendagri 20 2018 yang berbunyi. Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf D merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal desa. Ayat 2-nya menyebutkan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut paling tidak sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi istilahnya unpredictable. Tidak diharapkan terjadinya berulang, berada di luar kendali pemerintahan desa. Nah, kita ketahui pada saat ini saja Pak, Provinsi Kalimantan Selatan sudah melampaui Jakarta, Pak, sudah posisinya sekarang. Jadi posisi COVID ini tadinya Jakarta posisinya di pertama, sekarang disusul oleh Kalimantan Selatan. Nah, ini yang nggak tahu saya ini apa sebabnya. Istilahnya yang ini yang bisa kita ketahui, tadinya yang kita tidak harapkan, ya mungkin Provinsi Kalimantan Selatan bisa agak sedikit ngerem, sekarang lebih mendahului dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai dan bisa cepat berlalu. Baik, dari aspek tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 selaras dengan substansi pasal 23 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Permendagri nomor 20 2018 yang berbunyi, kegiatan pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Yang keempat, pada kegiatan bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upaya penanggulangan
keadaan darurat, adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Ayat 5-nya, kegiatan pada subbidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Nah, sekarang bagaimana keadaan dengan anggaran atau pembiayaan COVID-19 ini? Anggaran atau biaya keadaan COVID-19 dapat diambil dari anggaran bidang, subbidang, kegiatan, ataupun jenis belanja lain yang digeser atau dikurangi anggarannya. Baik itu yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, ADD, maupun menggeser sumber dana lainnya. Bisa juga menggeser sumber dana pendapatan desa lainnya, berupa sumbangan, swadaya, partisipasi, dan atau lainnya. Jadi semua bisa saja digeser dari dana desa, alokasi dana desa, maupun menggeser sumber daya lainnya yang berasal dari sumbangan, swadaya, maupun partisipasi masyarakat. Kegiatan yang muncul akibat COVID-19 ini sudah memenuhi syarat atau alasan untuk melakukan perubahan APBD desa, sebagaimana disebutkan pasal 40 ayat 1 Permendagri 20/2018. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBD desa apabila terjadi penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan, sisa penghematan belanja, dan sisa belanja lebih diperhitungkan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan tahun berkenaan. Jadi mungkin ada penghematan atau pengurangan, bisa saja dilakukan penggeserannya. Kemudian yang C-nya, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Jadi mau ke 522, 521 atau nomor kalau di rekening APBN itu atau di APBD itu kelihatan bisa di 522. Jadi antar mata anggaran bisa saja melonjak. Keadaan yang menyebabkan sifat tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran yang berjalan. Mengenai mekanisme penyusunan perubahan APBD desa, untuk COVID-19 ini sama seperti penyusunan APBD desa awal. Jadi secara mutandis sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 Permendagri 20/2018. Ketika telah terjadi perubahan anggaran dan atau perubahan kegiatan sebagai akibat dari surat penetapan Perdes perubahan APBD desa dan atau Perkades perubahan APBD desa ditetapkan, maka kepala desa kemudian menugaskan KUR atau kasih pelaksana kegiatan untuk menyusun rancangan DPPA-nya. Rancangan DPPA untuk APBD perubahan terdiri dari RKA Desa Perubahan, keduanya RAB Perubahan. Jadi harus dilengkapi dulu dengan RKA Desa Perubahan, kemudian keduanya dilengkapi juga dengan RAB Perubahan. Kasih dan KUR tersebut menyerahkan DPPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi. Dilakukan verifikasi paling lama 6 hari sejak 6 hari kerja setelah penugasan. Jadi setelah penugasan. Jadi 6 hari kerja setelah penugasan. Selanjutnya paling lama setelah 15 hari. Jadi paling lama 15 hari setelah hari kerja setelah penyerahan rancangan DPPA dari Kasih KUR Sekdes. Sekdes selaku verifikator anggaran kemudian memverifikasi rancangan DPPA tersebut
Setelah rancangan DPPA diverifikasi oleh sekretaris desa, kepala desa menyetujuinya. Jadi setelah dilakukan verifikasi, sekretaris desa selaku verifikator, maka kepala desa menyetujuinya. Menjelang dilaksanakan kegiatan belanja yang tidak terduga, khususnya untuk penanggulangan bencana corona, Kasih KAUR menyusun RAB pelaksanaannya dari anggaran belanja tidak terduga dan mengusulkan kepada kepala desa, CQ, sekretaris desa untuk kemudian dilakukan verifikasi. Jadi berdasarkan DW tadi, maka KAUR tadi menyusun RAB pelaksanaannya. Kemudian mengusulkan kepada kepala desa melalui CQ-nya, sekretaris desa untuk kemudian dilakukan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa tersebut, kepala desa kemudian menyetujui dengan menetapkan surat keputusan. Dia harus menggunakan surat keputusan tentang persetujuan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja yang tidak terduga. Paling lama 1 bulan sejak SK Kepala Desa tentang persetujuan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran. Jadi 1 bulan setelah atau sejak SK Kepala Desa tentang persetujuan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan, Kepala Desa wajib melaporkan pengeluaran tersebut kepada bupati atau kepada wali kotanya. Jadi 1 bulan setelah SK Kepala Desa tentang persetujuan RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan, Kepala Desa wajib melaporkan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga tersebut kepada bupati dan wali kota. Bupati _ wali kota. Kemudian RAB pelaksanaan pengadaan adalah RAB yang disusun oleh KAUR atau kasihnya menjelang dilaksanakan kegiatan. RAB pada DPPA dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan kota kabupaten. Jadi RAB yang dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh kota kabupaten. Sedangkan RAB pelaksanaan dihitung berdasarkan harga pasar setempat atau harga di desa terdekat atau dari desa setempat. Saya ulangi, RAB pelaksanaan dihitung berdasarkan harga pasar setempat pada tempatnya, pada desa setempat, atau harga yang ada di dekat dari desa setempat. Jadi desa terdekat dari desa setempat. Jadi batas desa A, kemudian batas desa D berdekatan. Nah, ini yang bisa diambil selaku patokan untuk mengambil harga pelaksanaan. Kemudian bisa juga apabila tidak ada di dalam desa itu. Jadi apabila tidak terdapat dalam desa itu, maka dapat dicarikan atau di tempat desa di lain tempatnya. Jadi RAB tersebut disusun atau dihitung ada 3 kemungkinan: pasar setempat, terus pada harga desa yang terdekat pada desa setempat, kemudian kepada desa yang tidak ada
yang dibutuhkan. Apabila harga tersebut tidak ada, dapat dimintakan atau dicari di tempat desa lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu sementara. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Bisa kami terima kasih atas pertanyaan. Kembalikan ke Pak Muklis. Siap, Muklis, Pak siap. Ahmad Sugianto. Terima kasih atas paparannya. Pak Muji mungkin mau menambahkan sebelum kita buka diskusi. Pak Muji Santosa? Silakan. Langsung aja, Pak. Langsung saja? Ya. Baik. Saya stop dulu. Baik, Bapak Ibu yang mau menyampaikan diskusi, yang mau menanyakan sesuatu, silakan klik raise hand. Ini ada yang sudah. Silakan Pak Herman Sumanjaya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Terima kasih pada narasumber. Suaranya kecil sekali, Pak. Halo. Pak Muji terdengar? Pak Ahmad terdengar? Tidak terdengar. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Halo. Mungkin Keras ini, Pak. Sudah keras ini. di sini nggak terdengar, Pak. Nggak begitu terdengar. Halo. Atau mungkin nggak usah pakai earphone. Ya, halo. Suaranya kecil sekali, Pak. Mohon maaf. Kalau sudah besar ini, Pak. Sudah besar. Atau mungkin ada masalah di teknis di sana ya? Atau Bapak pakai earphone atau gimana? Enggak pakai. Enggak pakai earphone. Sudah disampaikan, Pak, dengan lihat mimik inilah. Silakan, Pak. Ini gimana perlakuan dana desa terhadap COVID-19 saat ini? Kan biasanya ada desa tahap yang dana desanya sudah cair, sudah habis. Apakah untuk dipakai yang dana desa tahap 2 atau bagaimana perlakuannya? Terima kasih. Terima kasih, Pak Herman. Dari mana, Pak? Ya, Herman. Dari mana, Pak? Dari Jeneponto, Sulsel. Jeneponto Sulsel. Silakan, Pak Ahmad, mungkin terkait dengan perlakuan dana desa yang sudah cair nih, COVID nih, apakah yang sudah cair atau sudah dilaksanakan, apa menunggu tahap kedua? Kalau sudah cair kan pasti sudah dibayarkan gitu, Pak. Sudah dibayarkan belum? Yang saya mau tanyakan, Pak. Halo. Halo. Bagaimana bagaimana kalau dana desanya sudah cair dan sudah habis yang tahap 1? Halo. Terus. Jadi dana desanya sudah habis. Sudah tahap 1 sudah habis. Apakah dana desa yang tahap 2 yang ditunggu atau ada aturan lainnya, kebijakan lainnya begitu? Kalau berdasarkan itu kan ya, bisa. Halo? Ya, silakan, Pak. Selama itu ada di dalam ketentuan tadi kan ada bahwa kita tidak tahu kapan ini selesainya. COVID ini tidak tahu kapan selesainya. Jadi kalau dana habis itu sudah kalau dana habis kan berarti sudah termanfaatkan secara sudah dibelanjakan ya. Sudah dibelanjakan. Berarti dana yang kedua ini adalah itu yang bisa dialokasikan untuk digeser mau dari kegiatan bidang mau geser ke bidang juga sama, boleh saja. Jadi berdasarkan di Permendes itu anggaran itu bisa diatur di bidang A itu bisa ditarik ke bidang B atau sebaliknya. Oke, mengerti. Ya. Pertanyaan kedua, Pak, masih bisa, Pak? Ya, silakan. Pertanyaan. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan. Masih bisa, Pak? Bisa. Halo, Pak.
Halo, ya. Dana desa kan sekarang digunakan untuk BLT. Halo. Ya, halo, siap. Halo. Ya. Ya, Silakan, Pak. dana desa kan sekarang digunakan untuk BLT. Bagaimana jika pagunya itu lebih atau misalnya pagunya 100 yang dapat BLT 50. Apakah yang 50 itu dialihkan ke pembangunan yang lain atau bagaimana perlakuannya? Itu kan ada kategorinya ya. Kategori BLT untuk penerima apa? Penerima apa? Dana desa dari sekian sampai sekian, dananya sekian, saya lupa nih. Bentar. Itu ada patokannya sekian. Persentasenya, Pak ya? Ada prosentasinya. Jadi dia memperoleh berapa jumlah ADD-nya, maka dia akan dipatok saat 100, saya cari. Yang saya tahu itu adalah itu ada batasan-batasan. Dia menerima ADD berapa? Ya sekian 20%, kemudian ada menerima sekian, dia ada 30%, ada 35%. Itu ada anunya, Pak. Ada batasannya. Oh iya. Iya. Oke. Saya kira itu, Terima Pak. kasih, Pak. Yuk. Ya, Oke, terima kasih, Pak. masih Pak Herman Sumanjaya. Selanjutnya silakan Pak Eko Prasetyo. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eko dari mana, Pak? Dari Inspektorat Jombang, Bapak. Inspektorat Jombang. Jombang. Oke, silakan, Pak. Begini, Bapak. Untuk kaitannya BLT ini apakah kita buat perdes perubahan APBDes atau cukup perdes perubahan penjabaran APBDes, Pak? Karena di Siskeudes itu kan untuk perubahan APBDes kan dibatasi 1 kali nanti, Pak. 1, Pak. Kemudian yang kedua kaitannya dengan BLT, Pak. BLT itu kan yang 600.000 itu bolehkah diberikan langsung 1.800.000? Begitu, Pak. Jadi langsung 3 bulan. Sekalian ya? Iya, kan daripada ribet-ribet 1 bulan sekali, datangin orang, datangin nanti kepolisian, datangin inspektorat, datangin dinas-dinas lain, kan 3 bulan langsung sekali, boleh enggak, Pak, kira-kira, Pak? Oke, masih. Itu, Sudah? Pak. Oke, masih Pak Oke, Eko. sudah, Pak. Dari Jombang. Tadi Pak, kayaknya terkait dengan perubahan perdes. Gimana, Pak? Saya baca dulu. Saya masalah BLT dulu, Pak. Oh, BLT dulu, silakan. Yang BLT tadi, kaitannya dengan tadi. Ya. Jadi desa kurang dari 800 juta, itu nilai BLT-nya adalah 25%. Itu maksimal 25%, Pak. Kemudian penerima desa 800 sampai 1,2 miliar, itu 30%. Kemudian desa penerima lebih dari 1,2 miliar, itu maksimal 35%. Kemudian di sini penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan non tunai setiap bulan, Pak. Setiap bulan ya. Kalau digabung Pak, langsung 3 bulan, Pak. Kalau 3 bulan mungkin enggak. Jangan-jangan sudah habis sebulan, nanti 2-3 bulannya minta lagi, Pak. Gimana, Iya, Pak? Pak, kan kalau sekali kan langsung itu, Pak.
Kalau tiap bulan kan nanti datengin lagi orang, datengin lagi itu gitu Pak. Misalnya sekali saja 1 kali 1.800.000 gitu, 1 juta. kan sekarang boleh itu Pak, boleh cash. Kan awalnya pembagian kan aturannya melalui bank Pak. Nah, sekarang kan bisa cash aturan yang baru itu. Langsung aja 1 kali gitu, biar enggak ribet-ribet. Gimana Pak? Jaring pengamannya gimana nih Pak? Jangan-jangan aman di 1 bulan, 2-3 bulan nggak aman nih karena sudah dikasihkan di muka. Gimana Pak pertimbangan Pak Ahmad Sugianto? Ya tadi Pak, istilahnya kalau ini kan supaya nggak repot aja sih sebenarnya kan gitu. 600, kasihkan 600 nanti 600 lagi. Kalau satu kali menyalahi aturan enggak. Di sini juga tidak ada menyatakan bahwa itu harus ditentukan ditunaikan satu kali itu nggak ada juga Pak. Tapi di sini adalah tiap bulan. Tiap bulan. Nah, tiap bulannya masalah penyalurannya penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai setiap bulan Pak. Jadi penyalurannya setiap bulan. Nah, agak repot juga ini kalau di sini ada setiap bulan ini. Ya. Mungkin enggak. Ya. Kalau kan memang 3 bulan Pak mestinya. Kalau mulai April bahkan April, Mei, Juni. Kalau pembagiannya mulai Mei berarti Mei, Juni, Juli gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya sekali saja misalnya di bulan Mei dan nanti kalau Juni, Juli nggak usah diundang lagi lah, cukup sekali aja gitu, nggak boleh Pak ya. Bukan. Apalagi dekat hari raya Pak ini. Berarti nanti jangan-jangan habis di hari raya bulan kedua sama ketiga bingung lagi. Ya namanya mungkin tidak lagi jaring pengaman kali ya. Kalau diberikan total itu menjadi pertimbangan aja. Kalau malah jadi THR nanti Pak. Nah itu kan, itu, gitu ya Pak. Sebenarnya kan untuk apa namanya, untuk jaring pengaman ini kan sebenarnya memang untuk mereka yang terkendala dengan masalah kehidupannya, dengan keuangannya. Iya. Jadi kalau menurut kita kalau diberikan 1 bulan, ya itulah namanya kita memberikan kail kan istilahnya gitu. Ya, stimulus ya. Nanti di perubahan kan bisa. Iya. Oke. Di perubahan. Nah, kalau masalah di perubahannya silakan saja Pak. Karena sesuai dengan di aturan tadi kita bisa menggeser ya. Di perubahan nanti. Ya, siap. Iya Pak, siap. Boleh. Oke, makasih. Pak Pemasangannya lagi kabel-kabelnya. Pak Muji mau menambahkan? Tidak, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya Bu Firly Nur Agustin. Ya Pak. Silakan Bu. Ya, ini Pak. Perkenalkan saya Firly dari Analis APBN DPR RI. Ini saya menanyakan dana desa ini sebenarnya seberapa efektifkah sih sebenarnya dana desa ini mendukung penanganan COVID-19 ini Pak? Nah ini kan terus selain itu tadi ada pemateri dia pernah menjadi pendamping lokal desa ya. Pernah menjadi pendamping lokal desa. Nah yang kita tahu ini kan pendamping lokal desa ini saat ini 1:4 rata-rata itu. Yang kalau saya ke daerah tuh seperti itu. Ada 4 desa didampingin oleh 1 tenaga pendamping lokal desa. Nah itu terus dengan adanya COVID seperti ini, bagaimana tuh efek kinerjanya tenaga pendamping lokal desa dengan efektivitas dana desa terhadap penanganan COVID ini sekarang? Itu dulu Pak. Oke, makasih Bu Firly. Pak Ahmad, berapa efektif? Kalau kami itu sebenarnya bukan jadi pendamping desa, bukan. Waktu itu menseleksi pendamping desa. Oh, kalau menseleksi pendamping desa kebetulan dong Pak. Jadi kan waktu itu saya pernah ke Batam. Ternyata itu pendamping desa itu dia domisilinya Bekasi. Nah, kenapa bisa ada seperti itu tuh Pak? Seleksinya nggak pas berarti.
Iya, jadi kan gini, saya waktu itu ke desa tuh, sempat ke desa sana, terus ke penampung lokal desanya, justru pada saat saya mencari data, dia itu malah ngeluh gitu. Jadi dia itu jadinya tinggal di salah satu kepala desa, karena harus mendampingi 4 desa, sedangkan dia sendiri itu sebenarnya orang Bekasi gitu. Nah, sedangkan di sana itu untuk istilahnya ya untuk gaji dia tuh udah habis untuk makan aja gitu. Nah, terus kenapa kok bisa seperti itu ya? Apa SDM di sana kurang atau memang sosialisasi untuk tenaga pendamping lokal desa itu tuh masih masih kurang ke pelosok-pelosok gitu, Pak? Saya kalau untuk status dia itu saya non komen ya, non komen. Waktu kami seleksi desa, biasanya kami minta KTP-nya dulu. Waktu dulu ya. Iya. Nah, kalau sekarang saya no komen lah. Mungkin itu. Begitu. Terus yang kedua, kalau efektivitasnya ya sebenarnya tujuannya ada pendamping desa itu kan adalah orang yang ada di desa itu. Karena kan saya juga kan kalau orang yang ada di desa itu berarti dia tahu sendiri potensi desa mana sih yang harus dia kembangkan kan. Seperti itu. Nah, kemarin itu pada saat saya ke daerah, dia bingung sendiri. Saya bukan orang sini, potensi apa yang harus saya kembangkan? Saya yang ikut kepala desa aja, dia jawabannya seperti itu. Berarti salah sasaran loh. Iya, makanya saya, loh, untuk apa? Gitu kan. Jadinya saya juga kemarin sempat ada salah, jadi tujuan saya ke sana untuk melihat efektivitas dana desa, ternyata yang ada malah saya dikeluh kesah, malah dicurhatkan lah sama pendamping desa gitu kan. Iya. Terus ya ini sih agak agak melenceng dari tema ini ya, agak melenceng dari tema COVID-19 ini. Nah, terus ya intinya saya ingin melihat nih gimana sih efektivitasnya gitu dana desa ini terhadap penanganan COVID ini, Pak. Pelaksanaan dana desa ini ya untuk penanganan ini COVID. Karena kan ini salah satu bagian dari yang 405,1 triliun ini kan, Pak? Ya kan kalau kita lihat ya, Bu ya, kalau kita menyusun anggaran itu kan berdasarkan kebutuhan kita. Nah, berdasarkan kebutuhan itulah kita akan menentukan prioritas-prioritas itu. Jadi berdasarkan prioritas, mana yang perlu ditangani, mana yang tidak. Kalau mereka hanya melakukan pemerataan saja ya mungkin dilihat efektivitasnya juga akan rendah gitu. Tapi kalau memang itu merupakan kebutuhan memang perlu dibutuhkan oleh masyarakat setempat, oleh kondisi lapangan, kondisi faktual, maka untuk mencapai aktivitas itu pasti tercapai lah. Iya. Tapi kalau tidak berdasarkan faktual ya agak repot sedikit. Karena kemarin mungkin ini Bu ya, ini terkait dengan kebijakan ya. Saya kira kita mengarah ke teknis saja. Karena saya kira teman-teman ini bingung di sisi teknis nih, bagaimana melaksanakan PBJ desa terkait dengan COVID ini ya. Saya harus bagaimana nih dengan PBJ desa ini. Nah, mohon maaf Bu ya, nanti sampai waktu. Mungkin ada. Kalau yang PKTD itu gimana Pak? Kalau yang PKTD. Halo. Ya, halo, ya. Yang padat karya tunai itu kemarin saya baca di artikel itu bisa ada yang e-commerce itu bisa mendapatkan dana, itu maksudnya gimana ya Pak? Pak Ahmad mungkin atau? Jadi katanya untuk kan kalau untuk padat karya tunai itu kan PKTD itu tadinya kan memang awalnya untuk infrastruktur seperti membangun irigasi seperti itu kan bisa langsung ngapain ini? Nah terus kemarin saya baca di artikel tuh di antara news.com.id apa gitu, dia itu jadi e-commerce yang mensejahterakan, jadi menjual BUMDes-nya itu melalui e-commerce itu dapat gitu loh Pak. Itu gimana Pak menurut Bapak? BUMDes-nya, kalau BLT-nya ya, kita kan kaitannya dengan BLT-nya ya? Iya BLT, iya. Jadi BLT-nya itu dia dapat dari situ gitu. Kalau BLT itu kan berdasarkan untuk kebutuhan kan ya, untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.
Iya. Kalau e-commerce ya berarti kan sudah banyak. Iya, Lebih dari jadi apa? Agak tidak tepat lah istilahnya. Gitu ya. Iya. Gitu Bu ya. Kita lanjut. Saya kira kurang tepat itu. Kita lanjut ke teknis ya Pak Ahmad ya. Iya. Oke, Mohon maaf Bu ya. Makasih. Ya. Iya. Selanjutnya Bu Pak apa nih? Arham Itkap Sinja ini. Silakan. Ya. Bisa dengar Pak ya? Yo ya, jelas. Yuk. Ya, saya Arham Pak dari Inspektorat Kabupaten Sinjai. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Sebenarnya ini terkait juga dengan pertanyaan teman-teman dari desa. Yang pertama itu, sekarang kan masyarakat sudah mengharapkan adanya bantuan langsung tunai. Tapi yang jadi permasalahan adalah bahwa dananya belum cair dari dana desa. Sehingga yang mereka tanyakan itu apakah mereka bisa pinjam ke pihak lain, ke penyedia, atau bisa pinjam dari desa tetangga untuk pemenuhan BLT tersebut. Nah, itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, ada teman bertanya dari desa bagaimana kondisinya, karena pada saat itu bulan Maret itu mereka sudah membagikan sembako ke masyarakat di desa, sedangkan mereka belum melakukan refocusing atau realokasi anggaran untuk ke BTT-nya kalau tidak salah begitu. Nah, kira-kira apa langkah yang harus diambil untuk desa yang sudah melakukan hal tersebut, sedangkan mereka belum melakukan refocusing atau realokasi? Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan untuk sementara. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi ini buru-buru dulu ya untuk penanganan ya Pak ya. Iya Pak. Jadi semuanya ini buru-buru Pak. Bagaimana cepat Pak? Jika sudah belanja dulu nih, diberikan dulu. Semuanya kayaknya itu Pak. Gimana, Pak? Bulan Maret mereka sudah bagi-bagi Pak. Siap. Sama yang pertama di Aceh anggarannya dulu. belum ada, yang kedua belum direfocusing. Gimana Pak? Saya dulu pernah di Aceh ya, dulu ada teman desa di sana bertanya, saya bikin jalan masuk Pak, sudah diaspal. Terus itu jalan desa atau jalan pribadi? Pertanyaannya, itu jalan punya pribadi, bukan jalan desa. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, mau enggak tanahnya itu diserahkan untuk jalan desa? Nah, kalau nggak mau, ya berarti harus mengembalikan uangnya. Nah, begitu juga dengan ini, dengan apa? Dengan BLT yang sudah sebelum direfocusing ini sudah dibagikan duluan. Ini kan jadi masalah. Nah, penetapan refocus untuk refocusing ini sudah ditetapkan apa belum? Itu yang mereka tanyakan Pak. Kalau saran saya kemarin, waktu mereka menanyakan tersebut, saya bilang, mereka kan ceritanya konsultasi Pak ya, juga. Ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini tidak keliru. Saya menjawabnya bahwa kalau memang sudah terlanjur seperti itu, proses administrasinya, refokusinya itu kalau bisa tetap dijalankan, lakukan pergeseran, perubahan APBDes. Saran saya seperti itu Pak. Supaya artinya kan ini sudah terlanjur dibelanjakan, mereka menggunakan anggaran dari bidang-bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ya kalau tidak salah di situ mereka menggunakan anggaran itu, sehingga saya sarankan tetap dilakukan semacam refocusing meskipun mereka sudah belanjakan. Gimana Pak ya? Lebih duluan berarti ya? Ini lebih duluan Pak, di bulan Maret mereka sudah bagi sembako Pak. Jadi pusing juga ini ya. Atau mungkin Pak Muji mau menambahkan? Pak Muji bisa nambahin Pak Muji. Halo. Ya, halo. Jadi yang tadi kan sudah ada pengadaan beras, sudah dibagi-bagi. Ya itulah didokumentasikanlah
volumenya, speknya, dan harganya benar. Nah, udah sampai situ kan, volume, harganya benar, speknya benar, ya udah itu dicatat sebagai pengeluaran dana desa. Nah, nanti tinggal disesuaikan pembebanannya aja, apakah pembebanannya mengambil dari dana PTT dan tadi gitu Pak, diakui ke sana gitu Pak ya. Yang penting diselamatkan aja dulu. Diselamatkan dulu. Mengenai volume, spek dan harga itu benar, tidak ada perbuatan yang lain gitu. Tinggal pembebanan nanti jadi catatan itu ya. Kenapa begini pembebanannya? Itu ada ceritanya lah gitu. Oke, gitu ya mungkin gitu. Mungkin Pak perlu dijustifikasi itu mungkin nanti Pak. Ya. Ya. Jadi selainnya justifikasi terhadap penggunaan itu apa sebabnya didahulukan masalahnya itu. Jadi seperti Pak Muji tadi menyampaikan, supaya tidak ada niat jahatnya gitu Pak ya, Pak Muji. Iya. Semua didokumentasikan. Ya, okay. Gitu ya. Gimana Pak Arham? Iya Pak, kalau niat jahat saya kira mungkin enggak terlalu Pak ya, karena memang mereka belanjakan untuk dibagi-bagikan dan itu sudah dilaksanakan. Tinggal itu mungkin memang tadi bahwa terkait kewajaran harganya apakah memang sudah sesuai atau belum. Cuma di proses administrasinya ini Pak yang jadi mereka pertanyakan juga bagaimana ininya. Makanya saya sarankan tetap dilakukan proses sesuai dengan prosedur dari Mendagri Kementerian Desa ya. Proses-proses tersebut dilakukan refocusing itu tadi, realokasi dan refocusing. Iya. Oke Pak. Terus kalau yang BLT tadi Pak, yang pinjam Pak, bisa enggak? Dana talangan lah istilahnya ya? Iya. Dana talangan Pak. Dana talangan. Kebetulan ada yang bersedia mungkin meminjamkan Pak. Misalnya baru-baru mereka menelpon tadi ini, kebetulan Pak Camat yang sebenarnya menelpon ke saya. Tapi ada saya dengar desa yang bertanya melalui Pak Camat yang menelpon ke saya minta pendapat begitu Pak. Buat surat utang aja Pak ya. Mungkin Pak Muji Pak, kalau saya dulu pernah ada kalau memang itu bikin surat utang dibayarkan mendahului APBD perubahannya gitu. Mungkin Pak, silakan Pak Muji Pak. Ya kalau menurut saya yang desa ini udahlah diikuti ketersediaan dana lah, nggak usah pinjam misalnya kemarin untuk apa dan sebagainya. Kalau memang sudah lebaran aja lah, nunggu dana saja. Ya. Kalau pinjam nanti jadi kacau rumit nanti. Menurut saya begitulah ya. Itu Pak ya. Oh ya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Kecuali orangnya mau mati Pak. Kebetulan penyediaannya juga mengiyakan Pak, ada yang bersedia. Dia menyepakati dengan desanya, ya silakan dipakai katanya. Ya. Oke itu Pak, jawaban Gawat. Ya Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Dwi Windarse. Silakan Bu, dari mana? Bu Dwi Windarse. Ya Pak. Silakan. Dari Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul Pak. Inspektorat Gunung Kidul. Ya, yang ingin kami tanyakan terkait SM Mendagri itu disebutkan bahwa untuk perubahan Perbup yang terkait penanganan COVID ini tidak diperlukan evaluasi dari camat. Hal itu dikarenakan adanya asistensi dari camat kepada desa dalam rangka menyusun perubahan APBDes itu. Nah, pertanyaan putus Pak. Putus ya? Putus. Ini Halo. Jaringannya putus. Adakah produk hukum dari kecamatan putus ya? Dalam putus Pak. Ini Sambung dulu nanti deh. Ulang lagi nanti ya. Ya, siap. Putus-putus Bu Dewi. Sekarang Pak Juliana Maliki. Halo, Pak Juliana.
Pak Juliana Maliki. Di-unmute, Pak. Dari sini nggak bisa. Oke, lanjut nanti deh. Pak Juliana Maliki. Halo, Pak Juliana Maliki. Pak Juliana? Halo, Ibu Reni Wijayanto. Pak Juliana? Nggak bisa ya? Di-unmute ya? Pak Juliana? Nggak nyambung. Pak Mirhat Tawakal. Silakan Pak Mirhat. Silakan Pak. Saya Pak Mirhat dari Maros, Pak. Maros? Ya, Inspektorat. Ya. Berbicara refocusing dan realokasi anggaran, sudah ditetapkan perubahan APBDes berdasarkan PMK 35, turun jumlah dana desa per kabupaten. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah ketika penetapan satu desa pagu anggaplah 1 miliar, sehingga BTT dari 30% itu sekitar 160-an ke atas, 160 penerima. Apabila telah dilakukan pendataan yang berhak menerima BTT ternyata kurang dari segitu, apakah memang harus di APBDes tetap sesuai dengan pagu anggaran 160 atau berdasarkan data survei dari tim gugus desa? Yang pertama, Pak. Yang kedua, berdasarkan persyaratan dari penerima BLT ini kan ada 3, yaitu yang pertama tidak menerima bantuan PKH maupun PKH maupun yang bantuan pangan non tunai BPNT dan prakerja. Sementara data prakerja sendiri kan hampir dibilang belum keluar terhadap siapa-siapa yang menerima data prakerja. Nah, yang ketiga, apakah yang menerima ini adalah yang berdampak langsung terhadap COVID, contoh yang selama ini yang berwirausaha karena adanya COVID tidak ada pemasukan yang masuk, tapi masih bisa bertahan hidup sampai 3-4 bulan ke depan, ataukah yang betul-betul sebagai warga miskin yang memiliki kriteria 14 kriteria terhadap keluarga miskin. Karena ketika dikombinkan antara 3 persyaratan ini, yang pertama kehilangan mata pencarian, pastikan mereka masuk. Saya kasih contoh, apakah IO pernikahan, kan kalau ketika COVID ini kan orang yang mau menikah kan sudah tidak dianggap tidak ada pelaksanaan pernikahan, sehingga dianggap bahwa dia kehilangan mata pencarian. Sementara di sisi lain mereka masih mempunyai tabungan ataupun persiapan 3-5 bulan ke depan. Apakah dia masuk dalam kategori itu atau tidak? Yang kedua, permasalahan terhadap yang belum terdata terhadap PKH, BPNT, BLS ataupun penerima lain. Nah, kondisi di lapangan saat ini ada di PKH KTP suami yang masuk dengan kakak, di BLT KTP istri dengan kakak. Nah, pertanyaan saya ketika kami dari tim inspektorat turun melakukan review bukan audit, menemukan kondisi seperti itu, apakah dan terlanjur sudah terbayarkan, apakah bagaimana
perlakuan terhadap orang yang menerima, karena otomatis kan sudah tidak tepat sasaran karena sudah menerima dengan bantuan yang lain. Double gitu ya? Ya double Pak. Nah sementara kan di situ ininya bahwa belum terdata sama sekali, exclusion error. Saya tambahkan sedikit terhadap padat karya. Yang saya pahami bahwa padat karya adalah bantuan jaringan sosial di mana ketika adanya pembangunan desa yang berjalan bisa membantu masyarakat desa terhadap pelaksanaan padat karya itu dengan asumsi bahwa semua yang warga desa yang mau bergotong royong dengan proses pembayaran harian ataupun mingguan bisa dibayarkan dan terbantukan melalui proses padat karya. Mungkin pemahaman saya seperti itu terhadap padat karya. Mungkin sekian. Terima kasih Pak Prof. Dan Pak Terima kasih. Ya, banyak sekali ya. Jadi tadi nggak beda-beda ya. Kakak satu istrinya beda gitu ya. Nah, itu yang kita tidak tahu Pak. Siapa tahu istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Oke, ini banyak sekali nih Pak. Pak Ahmad nih. Terkait tadi penggunaan BLT berdasarkan persentase atau berdasarkan jumlah ya? Jumlah penerima nih. Mana nih yang harus digunakan? Kalau berdasarkan Permendes yang 6/2020 Pak, pada item yang BLT tadi kan ada prosentase-prosentasenya. Nah, pada poin huruf D-nya, khusus desa yang jumlah keluarga miskinnya lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan pemerintah kabupaten atau pemerintah kotanya. Jadi istilahnya dia mestinya dapat 35% dari untuk BLT-nya mamanya. Ternyata setelah dilakukan pendataan dia lebih dari 35%. Nah, untuk itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemerintah kota atau pemerintah kabupatennya untuk alokasinya. Jadi bisa saja lebih dari data yang ada dari sampai 35%. Memang setelah didata lebih dari jumlah itu. Nah, sekarang untuk penetapannya harus dilakukan pendapat persetujuan dari pemerintah kota atau pemerintah kabupatennya. Kalau pesertanya lebih sedikit Pak, sisanya tadi terlalu banyak persentasenya apa dibagi gitu aja? Ya mungkin bisa dijadikan lain Pak. Bisa. Gitu ya? Ya. Oh, bisa ya Pak ya? Kan alokasi data kan itu sudah mencukupi istilahnya. Ya. Ibaratnya orang miskinnya sedikit mungkin. Ternyata tidak sampai 35%, ya mungkin alokasi itu bisa digunakan. Bisa digunakan yang lain. Ya. Oke Pak, yang berikutnya apa lagi tadi? Syarat BLT tadi. Syarat BLT. Syarat BLT tadi saya kira memang sudah ada kriterianya itu kan. Yang tidak rangkap dengan penerimaan dari PKH segala macamnya. Kalau memang itu terdampak dan itu masuk dalam pendataan, ya silakan saja dimasukkan. Yang penting itu disetujui gitu. Penerima yang berdampak ini Pak, yang berdampak langsung atau yang miskin ini Pak? Atau tadi ke EO tuh? Kalau dia masuk ke kategorinya yang padat karya kan beda. Kalau padat karya itu saya kira itu sudah rutin istilahnya, memang ditujukan untuk padat karyanya. Ya. Kalau untuk BLT yang berdampak Pak? Kalau BLT yang berdampak ya itu bisa tadi Pak, bisa berlebih tadi. Yang penting dia lebih dapat persetujuan tadi Pak. Berarti apakah seperti EO itu bisa masuk juga Pak? Kan tidak miskin itu. Tapi karena mereka berdampak, apakah untuk dapat diberikan gitu? Mungkin yang lebih tahu kan pemerintah desanya itu. Orang ini dikategorikan miskin, tidak punya sepeda motor, punya TV, punya ini bisa saja itu Pak. Jadi mungkin bisa secara faktual nanti dilihat apa orang ini memang perlu dibantu atau tidak. Ya. Mungkin itu Pak. Itu ya.
Apalagi tadi, Bang? Udah itu aja ya? Saya kira itu, Pak. Hampir sama. Tambah sedikit, Pak. Ada tambahan, Ya, silakan. Pak. Yang saya pernah dengar pernyataan dari Menteri PDTT yang menjelaskan bahwa BLT itu dikhususkan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencarian. Nah, kalau berbicara kriteria terhadap keluarga miskin, itu kan ada 14 kriteria. Ya. Nah, kalau berbicara 14 kriteria ini kan saya mungkin merasa bahwa presentasinya agak minim warga miskin yang bisa memenuhi ke-14 kriteria itu. Paling banyak, Pak, 10. Kalau menurut saya. Dan itu kondisi yang saya sampel di desa kemarin, ya 9 kriteria yang dia penuhi 9 sampai 10 kriteria saja. Apakah itu sudah bisa mewakili kriteria keluarga miskin atau harus memenuhi ke-14 itu, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Gimana, Pak, terkait dengan kriteria warga miskin? Ada nggak ketentuan untuk mengatur kriteria tersebut? Ada 14 tadi, gitu. Apakah dari itu? Memang secara... Halo? Ya. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak, mau menanggapi, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi pertanyaan tadi ya mengenai 14 kriteria itu kalau kaitan dengan BLT, kebetulan kemarin kami rapat Pak BPD dengan desa itu tidak mesti 14 semua itu. Kalau nggak salah itu 9, Pak. 9, kalau nggak salah ya. Cukup 9 sudah masuk ke dalam kategori untuk mendapatkan bantuan itu. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya. Terus juga, Pak, di situ tuh ada yang sifatnya subjektif ya dari 14 kriteria itu. Contoh, kalau nggak salah itu 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 itu. Kriteria 8, 9, 10, 11 kalau nggak salah. Salah satunya begini, masyarakat itu hanya mampu beli baju 1 kali dalam 1 tahun. Nah, itu siapa yang tahu, Pak, kita 1 kali 1 tahun kan? Itu subjektif kalau menurut saya tidak bisa diukur itu. Itu kan berarti dapat poin, diakui saja, iya Pak saya itu kan. Saya 1 kali itu dalam 1 tahun. Masa mau minta bukti mana kwitansi notanya kan? Iya kan? Itu kalau nggak salah itu ada 4 itu sudah masyarakat sudah dapat poin itu. Belum lagi gini, kalau yang 1, 2, 3, 4 ya, yang masalah rumah itu kan rumah tinggal itu. Kalau orang tidak memiliki rumah tinggal, ya, itu kan ada yang berlantai 8 meter persegi untuk per orang ya. Yang kriteria berapa tuh? 1 atau 2 tuh. Kalau kita masyarakat si A itu tidak memiliki rumah, itu sudah masuk dia. Orang rumah yang memiliki ya udah pasti di bawah itu kan. Tuh, makanya di kami itu, Pak, tadinya kami menerjemahkannya, wah ini nggak akan ada nih yang ini. Ternyata ketika kita satu-satu dengan tim lapangan, misalnya si A, coba A itu begini, masuk nggak? Oh iya ya, ini masuk. Ternyata banyak juga itu. Kalau kita kaji dari kriteria 14 itu. Apalagi ada 4 yang subjektif, yang sudah pasti dia dapat nilai masing-masing 1. Seperti itu, Pak. Kalau nggak salah itu Permendes ya, yang dikirimkan kemarin ya. Ya. Rasanya Permendes. Ya, kalau nggak salah Permendes ya, Pak ya, yang dikirimkan kemarin itu. Iya. Nah, itu Pak. Jadi bukan semua 14 itu. Terus gini Pak, di Indramayu Pak, saya dari Indramayu ya Pak. Kan ada di situ bahan bakar Pak. Jadi memasaknya dengan kayu bakar atau tradisional ya. Di kami Pak, itu sudah diganti dengan subsidi gas melon 3 kg untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, kan jadi kan beda-beda tuh. Kami kan kebetulan ada Pertamina Balongan tuh, Pak. Ya, Pertamina Balongan mensubsidi masyarakat miskin Indramayu untuk menggunakan gas melon 3 kg. Jadi kebijakan lokalnya bisa kan, berarti yang tadi itu kriteria yang tidak memakai
kompor gas atau apalah katakanlah begitu sudah dengan gas subsidi dari itu, dia masuk juga poin juga kan akhirnya seperti itu. Tuh Pak, penghasilan lagi, penghasilan juga menurut saya subjektif. Penghasilan karena kriterianya kan di situ untuk buruh ya, buruh tani, buruh dagang kayak begitulah. Tidak ada untuk PNS itu, ya kan? Tidak ada untuk yang sifatnya gaji. Ya akuin aja 500.000 per bulan kan siapa yang tahu kan? Jadi tidak begitu sulit sebenarnya memahami 14 kriteria dan saya kemukakan lagi bahwa itu cukup 9 itu tuh untuk bisa menilai itu. Seperti itu Pak. Itu aja Pak tambahannya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Ermas. Pak Rafan pokok kita mungkin mau menambahkan hasil diskusi tadi. Saya cetil Pak Rafan, Pak Inspektur nih. Pak Rafan, silakan Pak. Halo Pak Rafan. Halo. Silakan Pak Rafan. Dari beberapa yang kita obrolkan tadi, yang kita diskusikan tadi, Pak Rafan mungkin mau menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Pak Rafan. Bisa kedengaran Mas? Bisa, wajahnya nggak kelihatan. Halo. Oke. Siap. Sudah kelihatan? Kelihatan gantengnya. Silakan Pak Rafan. Poin-poin tadi. Ini saya tidak tahu ini harus mulai dari mana karena saya memang tidak mengikuti semua. Hanya ada satu yang menarik sebenarnya. Saya kemarin menonton ALC di mana Menteri Desa itu ada pernyataannya yang menyatakan bahwa 14 kriteria itu katanya beliau tidak ada. Kalau ada teman-teman yang menonton ALC kemarin, saya kira kriteria tersebut. Jadi artinya siapapun berdampak dan memang dia memungkinkan silakan. Ada beberapa prosedur di mana menentukan miskin itu paling tidak harus ada 3 orang, ya. Kemudian dibawa ke musyawarah tingkat desa, disitulah diputuskan. Nah ini salah satu mitigasi resiko sebenarnya supaya subjektivitas itu bisa diminimalisir. Karena kalau hanya ditentukan oleh 1 orang dan tidak melalui musyawarah desa, nanti resikonya ada pada kepala desa, di mana kepala desa nanti dianggap subjektif menentukan si A, si B, si C sebagai miskin karena mungkin punya hubungan. Tetapi kalau dengan 3 orang tadi, ada aparat di situ, kemudian ada gugus, kalau tidak salah, kemudian dibawa ke musyawarah desa. Nah itu merupakan keputusan bersama. Ini salah satu mitigasi resiko. Saya kira mungkin itu, dan intinya sih kalau saya yang penting bantuan itu benar tersampaikan, ada bukti-buktinya, bahwa nanti double, ya tidak usah kita keluhkan ditarik lagi yang sebagian, kasihan. Sudah habis ya, Pak. Kalau saya sih seperti itu, kalau memang sudah tersampaikan, yang penting kita punya bukti bahwa itu tersampaikan, bahwa nanti dianggap itu salah sasaran, ya saya kira itu bukan bagian dari mens rea, ya. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting itu memang tersampaikan, ada bukti-bukti bahwa mereka memang menerima. Ya. Supaya tidak ada polemik lagi, kita minta, waduh, sekarang kalau kita minta balik lagi itu menimbulkan kerusuhan yang baru lagi. Ya. Saya kira itu, dan terima kasih Pak Ahmad Sugianto juga telah memberikan pencerahan. Bang, Rafan. Ya, halo. Bisa nggak belanja duluan sebelum refocusing tadi? Gimana? Bisa nggak belanja duluan, anggaran belum ada, belum dilakukan refocusing di dana desa? Belanja duluan. Dana desa ya? Iya, ngasih duluan nih barang-barangnya ke masyarakat. Oke, gini. Sebenarnya itu prinsip di dalam penanganan darurat bencana, di mana terjadi pemangkasan birokrasi, ya. Ada pemangkasan birokrasi. Makanya gini, kalau di kita kan harusnya ada tender dan lain-lain, tapi itu tidak ada pemilihannya. Langsung pada penunjukan penyedia pada kondisi darurat bencana. Jadi sebenarnya yang penting kita punya justifikasi bahwa masyarakat memang sudah sangat butuh saat itu. Ya. Jadi paralel antara prinsipnya gini, APBD maupun dana desa, pada prinsip pengelolaan keuangannya sama pada kondisi darurat bencana, di mana
proses keuangan sama proses pengadaannya itu paralel. Gitu. Bisa berjalan bersama. Keuangannya sementara diurus, kemudian proses pengadaannya. Yang penting ini justifikasinya bahwa memang itu barang benar-benar dibutuhkan. Bapak Ibu, kalau masyarakat udah lapar nunggu refocusing, ya, maka dosa kita itu kalau dia mati karena kelaparan, karena nunggu refocusing. Nah, dosa berjamaah itu. Repot pusing jadinya ya? Iya, jadi pusing gitu. Jadi saya kira intinya adalah yang penting pertama jangan kita fiktif, ya. Tidak ada fiktif, ya. Jangan mengambil keuntungan dari kondisi-kondisi yang terjadi, ya. Kemudian semua itu kita dokumentasikan. Ada justifikasinya, ada alasan pembenarnya. Kenapa saya beli beras dulu ngasih ke masyarakat? Karena masyarakat udah teriak-teriak. Kita punya bukti. Masyarakat kelaparan, ya. Jadi jangan nanti nasib isi perut masyarakat kita itu tergantung dari waktu refocusing dan realokasi gitu. Siap. Siap. Mohon maaf, Mas Muhlis ini ditodong tiba-tiba saya belum sempat. Ini forum diskusi gitu. Jadi siapa saja boleh menyampaikan pendapat gitu. Jadi ini forum diskusi ringan gitu kan. Makasih Bang Rafan. Kita lanjut ya. Sama-sama Mas. Makasih Bang Rafan. Pak Budi, terima kasih. Ini ada 2 penanya lagi. Tinggal waktu 8 menit. Pak Rinda Sarip. Silakan Pak. Ya, selamat. Ya Pak. Ya, saya Pak. Ya, dari mana Pak Rinda? Ya. Saya dari Kabupaten Sintang Pak, Kalimantan Barat. Siap. Silakan Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, langsung saja Pak ya, karena waktunya sedikit sekali. Silakan. Yang saya ingin tanyakan ini berkaitan dengan material onsite pada pengadaan barang jasa di desa. Nah kan kita ketahui bahwa aturannya ada aturan tersendiri di desa, dan kalau pengadaan di bukan desa itu kan ada edarannya Pak ya. Halo. Ya silakan. Ya ada edarannya mengenai material onsite. Nah, yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan, misalkan saya beri gambaran gini, ada pembangunan di suatu desa, bangunannya sudah berdiri, tapi terdapat beberapa material atau pekerjaan yang belum dilaksanakan. Misalkan salah satunya lantai ataupun plafon gitu kan, dan pintu jendela. Nah, jadi permasalahan adalah bahwa si kepala desa itu sudah membelanjakan materialnya, dan materialnya sudah berada di lokasi pembangunan kantor desa tersebut. Nah, tambah runyamnya lagi, pembangunan itu dilaporkan ke penegak hukum. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana perlakuan kita terhadap material onsite tadi, seperti semen, ada keramik, ada pintu jendela yang sudah di mebel ya, sudah dijadiin gitu. Nah, ini terkait dengan material onsite, apakah bisa diakui sebagai apa begitulah intinya. Perhitungan bangunannya bagaimana, apakah itu malah kita anggap bahwa tidak direalisasikan atau dianggap harus dikembalikan ke kas desanya. Terima kasih Pak. Bangunan selesai nggak ini? Bangunannya berdiri, tapi kurang, lantainya belum jadi, pintu jendela belum dipasang, decknya juga belum diselesaikan. Terus timbul masalah? Materialnya udah dibelanjakan, sudah lunas gitu belanjanya. Materialnya ada di sekitar di lapangan ya. Di lapangan ya. Terus masalahnya penilaian kita Pak, artinya secara real si kepala desa ini sudah mengeluarkan uang gitu, sudah membelanjakan kepada penyedia gitu kan, atau pihak ketiga. Nah, kira-kira bagaimana cara perlakuan kita ataupun penilaian kita terhadap material onsite itu? Terima kasih Pak. Saya nyentil Bang Rafan aja dulu lah, dari sisi auditor bagaimana. Iya Pak Ahmad ya? Nanti Pak Ahmad. Iya, siap Pak. Saya nyentil Bang Rafan, karena ini dari sisi auditor yang ditanyakan, bagaimana penilaiannya ini terkait dengan bayaran yang dikeluarkan. Ya, saya mau nanya ke Pak Riyandi dulu. Ini kondisinya terdampak COVID ya? Enggak Pak, umum. Oh, umum. Nah, sekarang ada proyek pembangunan di desa. Anggaplah bangun konstruksi fisik nih. Terus yang belanja material tadi siapa? Dari ini Pak, dari TPK-nya. TPK yang belanja, bukan kepala desa? Bukan. Bukan, oke. TPK udah belanja. Nah, sekarang kan TPK yang kerja nih.
TPK yang kerja ini kan tidak melalui penyedia ya? Iya. Oke. Nah, sekarang terus material onsite sudah ada, pekerjaan nggak selesai. Pekerjaan nggak selesai. Nah, itu kenapa pekerjaan nggak selesai? Apa anggarannya terpotong karena COVID atau gimana? Lebih ke miskomunikasi, Pak. Artinya ada perselisihan di antara mereka, sehingga akhirnya satu pihak tidak menyelesaikan yang lain gitu. Antara pelaksana teknisnya, tukang, dengan TPK-nya gitu, Pak. Oke, gini, saya masih belum terlalu menangkap, tapi intinya gini. Pelaksana kegiatan, TPK itu... Halo, Bang. Suaranya nggak muncul nih, Bang. Bentar. Silakan, Bang. Rahman. Silakan. Ini ada sabotase ini kayaknya nih. Silakan, Bang Rahman. Oke, gini Pak. Pada saat TPK telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, TPK itu kan tim pelaksana. Dulu istilahnya tim pengelola, sekarang pelaksana. Artinya mulai dari tahap dia pembelanjaan, pekerjaan, sampai dengan serah terima kepada Kaurkasi selaku PPKD. Nah, selaku PKA, pelaksana kegiatan dan anggaran. Nah, itu kalau kita bicara tentang perlemnya, perlem LKPP. Nah, sekarang mereka sudah belanja material, pekerjaan tidak selesai. Nah, tanggung jawabnya ada pada TPK tersebut. Ya. Terus sudah seberapa banyak uang yang muncul, berapa banyak uang yang keluar. Nah, adapun material on-site, saya kira ini bisa kita hitung. Bisa kita hitung. Dan yang paling bertanggung jawab di sini adalah TPK-nya sendiri. TPK-nya, sentralnya ada pada TPK. TPK ini fungsi memilih dan fungsi melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau di APBD, APBN, TPK itu sebagian tugas PA ada di situ, sebagian tugas PPK, sebagian tugas maupun pejabat pengadaan ada di situ. Makanya sentralnya ada pada tim pelaksana kegiatan. Nah, kalau memang terjadi miss di situ, maka yang bertanggung jawab adalah TPK itu sendiri. Nah, kalau dari saya, dari sisi audit, ya otomatis sudah ada yang keliru di situ. Kemudian, adapun material-material on-site, bisa saja itu bisa diakui, atau bisa saja tidak bisa diakui. Masa kita harus mengakui pasir, misalnya di situ? Karena memang kesalahan-kesalahan. Beda kalau memang terjadi force majeure. Kalau ini kan bisa saja terjadi kesengajaan, maka mereka harus bertanggung jawab terhadap kalaupun muncul kerugian-kerugian di sini, maka TPK itu harus bertanggung jawab. Tapi saya kira tidak semudah itu, karena apa? Kita harus klarifikasi semua pihak. Kepala Kaurkasi selaku pelaksana kegiatan anggarannya, kepala desa selaku PKPKD-nya, semuanya harus diklarifikasi dulu, baru bisa ketahuan kira-kira duduk persoalannya di mana. Ya. Saya kira ya. itu Mas mungkin Muji, Pak Muji nih, Pak Muji mau menambahkan nih. Kayaknya ini ada masalah gitu di dalam proyeknya. Pak Muji Santosa mau menambahkan? Oke, Pak Mulis, itu kalau saya cermati ini kejadiannya sebenarnya bukan skema material onsite dalam kerjaan konstruksi ya mirip-mirip aja lah. Tetapi mangkrak karena berselisih dengan tukang, ya sehingga nggak selesai kerjaannya. Ya dicari solusinya lah. Apakah diselesaikan ataukah dihitung sampai di situ. Ini sebenarnya bukan buatan tipikor, sebenarnya tidak ada perbuatan korupsinya ya itu. Ya dicari solusinya lah gitu. Gitu. Apakah diselesaikan ya? Dan mungkin menambah biaya ataukah cukup sampai situ dengan hitungan gitu aja Pak. Ya. Iya, setuju Pak Muji itu. Pak Ahmad Sugianto mau menambahkan. Saya sebenarnya setuju dengan Pak Muji, Pak Rahman juga. Memang tadinya saya pikir memang itu ada permasalahan di situ. Mungkin ada miskomunikasi antara pelaksananya sehingga tidak terbayarkan itu. Jadi kalau menurut saya duduk satu meja, terus diambil solusinya, jalan tengahnya seperti apa. Mungkin itu, Pak. Siap. Waktu jam 15 tepat, Pak. Pas ya? Halo. Halo. Boleh nambah lagi, Pak? Pas ya, Pak ya? Waktu ya? Nambah, Pak. Pak Ahmad mau dikasih tambahan atau satu lagi, Pak? Boleh lah. Boleh satu lagi. Ya, siap. Ya, makasih. Saya Endah. Halo. Sebentar Pak, lewat moderator Pak kita. Sebentar. Oh iya. Yang mana nih Kalau lihat, saya ikuti urutan ya. Sekretariatnya sudah sesuai dengan kita Pak Iksan nih. Iya. Pak Iksan silakan Pak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja, Pak. Saya ini adalah tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa yang baru selesai memfasilitasi musyawarah khusus desa. Jadi kejadian di lapangan, Pak, setelah kita lakukan sandingkan data-data sesuai dengan juknis ini, ada di satu desa itu ngotot semuanya mau dapat. Sedangkan kalau kita melihat sesuai kriteria, itu ada yang tidak bisa mendapatkan itu, Pak. Nah, di sini kita sampaikan bahwa mereka itu semuanya beralasan karena dampak COVID-19 ini. Jadi maksud kami di sini, kalau seandainya kami ngotot mempertahankan regulasi yang ada dan sebagainya, kita kan di situ kan cuma berdirinya paling 2-3 orang kami pendamping. Sedangkan masyarakat itu kan banyak, ngotot mau semua. Kalau hal itu misalnya terjadi, kalau seandainya nanti di kemudian hari ada audit dan sebagainya, ada temuan, apakah kami di tenaga pendamping ini ikut disalahkan atau gimana, Pak? Sedangkan semua regulasi sudah kita sampaikan, aturan sudah kita sampaikan, yang layak kriterianya seperti ini, yang tidak layak kriterianya seperti ini. Cuman kita kalah suara di situ, karena masyarakat itu menganggap hasil musyawarah itu adalah sah untuk dijadikan sebagai acuan hukum. Cuman sebelum itu kami sampaikan, keputusan musyawarah yang bertentangan dengan aturan di atasnya, itu bisa dianulir, kata saya kan. Cuman mereka tetap ngotot. Nah, ini Pak permasalahan di kami. Nah, yang kedua, memang sudah saya dengar tadi yang disampaikan, memang betul disampaikan oleh Pak Replan tadi kan, memang dalam hal kita melakukan upaya-upaya percepatan penyaluran BLT dana desa ini, kami sangat sepakat sekali kalau misalnya ada birokrasi yang dipangkas. Kalau idealnya, setelah kita selesai musyawarah ini, sampaikan kepada bupati desa camat, kemudian ada pengesahan, di atas di ruangan beliau. Ada pengesahan, setelah itu terbit yang namanya peraturan kepala desa, setelah itu masuk RKP, setelah itu kita tetapkan di APBD. Tapi kan itu panjang, sedangkan ini instruksinya harus disalurkan sebelum tanggal 24. Terima kasih Pak, itu yang ingin saya sampaikan. Siap, makasih. Pak Ahmad, lagi-lagi ini kriteria penerima ini kan? Kalau saya kira itu kan sebelum dibawa masuk itu kan ke Badan Musyawarah Desa dulu, Pak. Iya, Pak. Di dalam musyawarah desa itulah begini, Pak. Hasil pendataan dari dari relawan ini setelah kita sandingkan dengan daftar penerima PKH, BPNT, misalnya kartu prakerja, dalam suatu desa itu ada misalnya ada 300 KK, ada tinggal lagi 100 KK yang belum menerima bantuan apapun. Di situ. Di dalam itu ada kelompok yang miskin, ada kelompok yang sakit kronis, ada juga kelompok yang ibaratnya kehilangan mata pencarian, ada kelompok yang memaksakan untuk mau masuk. Nah, yang mereka yang untuk memaksakan ini, sedangkan dia tidak masuk kriteria-kriteria itu yang tidak bisa kita inikan di dalam forum musyawarah, Pak. Nah, di situ. Nah, jadi maksud kami itu, kalaulah seandainya ini nanti jadi temuan hukum, apakah ada kesalahan di pihak kami dalam memfasilitasi musyawarah ini? Kalau kita bertahan mengatakan ini tidak ini, kriterianya seperti ini, kita kan ribut di situ, Pak, dalam 2-3 hari ini. Nah, itu. Itu dalam kriteria jumlah, Pak? Kalau masalah jumlah, dari pagu yang ada belum melebihi. Yang kita tanyakan itu, dalam hal ini ada kriterianya KK yang tidak masuk kriteria, cuman ngotot mau masuk. Nah, di situ. Sehingga keputusan musyawarah itu kan, ada KK memang yang berhak menerima, masuk di situ kan, ada KK yang tidak berhak seharusnya, tapi dia ngotot masuk dengan alasan sudah kena dampak COVID ini. Karena salah satu ini item indikator kita bisa masuk itu, yang pertama Pak ya, orang miskin yang tidak terdata dalam DTKS. Yang kedua, orang miskinnya sudah terdata di DTKS, cuman sampai hari ini belum pernah dapat bantuan apapun. Yang ketiga, mereka yang memang kehilangan mata pencaharian. Yang empat, memang di dalam keluarga mereka ada yang sakit kronis.
Yang menjadi dalih masyarakat ini oleh karena COVID ini, yang ke nomor 3 ini merasa kehilangan mata pencaharian. Nah, itu. Kalau memang dampak COVID-nya bisa dimasukkan, Pak. Kalau dampak COVID kehilangan pekerjaan kan gitu. Ya. Jadi istilahnya kalau memang itu masuk ke kriteria hilang atau kena PHK, dapat dimasukkan kriteria itu. Oke. Terkait dengan kriteria. Itu, Pak. Kan karena dan kriteria saja kan. Siap. Saya karena ini aspek hukum, saya nyentil Pak Inspektur lagi deh. Terakhir Rafan. Pak Rafan. Pak Rafan? Sibuk kayaknya. Pak Rafan, ya, ini tadi aspek hukum nih katanya kan? Gimana? Mendengarkan? Pak Iksan mau keputusan musyawarah, Pak ya. Ya. Di keputusan musyawarah itu ada kakak yang tidak berhak menerima, cuman masuk. Karena dia ngotot ini tadi, daripada ribut dan sebagainya, kita tidak bisa remkan itu. Nah, Bapak sekarang Bapak sebagai apa, Pak? Apa, Pak? Pak Iksan sebagai apa posisinya? Kami di situ tidak menyampaikan keputusan, kami memfasilitasi. Saya TAPND. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, memfasilitasi musyawarah desa khusus ini. Nah, kenyataan di lapangan yang sering ditemu seperti itu, Pak. Nah, jadi kami kalau ingin ngotot mempertahankan kriteria dengan aturan dan juknis ini, ribut di situ, Pak. Nah, kami telah berupaya, semua regulasi kami sampaikan. Cuman mereka merasa kena dampak semua COVID ini, mereka ngotot nak masuk, minta dana 603 bulan itu semuanya tidak masuk, Pak. Kalau kita melihat dia itu laporan dari pendata dan sebagainya, dia itu tidak masuk kriteria. Nah, tapi diputuskan di musyawarah masuk. Nah, pertanyaan kami, kalaulah seandainya ini tetap masuk, nantinya kalau seandainya ini ada proses hukum, harapan kami sebagai pendamping yang memfasilitasi tidak ada kena masuk di situ, Pak. Kami kan sudah menjalankan tugas. Oke. Pak, siapa yang mandi dia yang basah. Bapak tuh pendamping, Pak. Ya, jadi Pak. yang memutuskan itu adalah musyawarah desa. Ya, memang musyawarah desa, Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak mau berguling-guling 100 kali di desa itu, dari ujung desa sampai ujung desa, kalau itu tetap keputusan musyawarah. Iya, benar, Pak. Benar. Nah, kalau terjadi persoalan hukum di kemudian hari, maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang rapat memutuskan itu. Ya, nah, Bapak sebagai saksi saja. Iya, Pak. Tapi senyumnya sudah beda kayaknya Pak Rafan tuh. Ya betul. Auranya beda, Pak, antara yang saksi sama yang bukan saksi. Baik, gitu Pak ya. Ya. Pak Rafan, karena Bapak fasilitator PBJ Desa, kasihlah clue terkait dengan PBJ Desa COVID nih sebelum nanti ke Pak Ahmad Subianto. Oke, gini, PBJ Desa, Bapak Ibu, itu pencairan uangnya sangat-sangat mudah. Ya. Bahkan uangnya pun baru mau masuk ke rekening desa, kepala desa sama bendahara itu udah nunggu. Begitu masuk nggak akan lama uang itu cair semua. Nah, disitulah salah satu rentannya pengelolaan keuangan di desa. Padahal kalau kita baca regulasi, baik itu peraturan Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa, maupun peraturan pengadaan, itu kepala desa tidak pernah menyentuh uang, kecuali gaji dan haknya. Ya. Nah, itulah salah satu menurut saya celah terbesar di dalam pengelolaan keuangan di desa, di mana agak kurang filternya. Beda dengan kita, masuk dulu pertanggungjawaban, baru kemudian cair uangnya, misalnya LS. Tapi kalau di desa itu tidak seperti itu. Jadi banyak uang yang sudah keluar, tetapi pertanggungjawabannya justru tidak ada. Nah, oleh karena itu, menurut saya adalah bagaimana sih kita memitigasi risiko ini. Semua pemerintah desa harusnya, pemerintah kabupaten kota se-Indonesia harusnya memperhatikan hal ini. Kira-kira bagaimana cara memitigasi risikonya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah ada TPK-nya, maka percayakan sepenuhnya kepada TPK. Percayakan sepenuhnya kepada TPK. TPK inilah sentral, mulai dari tahap awal sampai dengan serah terima pekerjaan. Ya. Dan ikutilah prosedur
Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu saya kira Mas Muhli silakan. Saya bersedia deh PBJ Desa bersama terkait dengan form yang digunakan kalau saya dikasih waktu. Saya kira insya Allah saya bisa bicara lebih panjang lebar tentang bagaimana PBJ Desa dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat bencana. Sepakat. Itu sudah dari pilih saya itu tadi gitu kan. Mau sentil. Gitu. Alhamdulillah sudah ada nih dari Pak Rafan. Makasih Pak Rafan ya. Kita terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih juga Pak Ahmad Sugianto, mungkin untuk closing statement pertemuan kali ini, silakan Pak. Terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan yang telah mengikuti webinar ini. Yang utama tadi bahwa penggunaan keuangan desa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rafan. Memang kendalinya itu sebenarnya ada di TPK itu. Maka percayakanlah dengan TPK secara utuh. Dan kebanyakan Pak takut sama kepala desanya. Mungkin begitu Pak Rafan. Mungkin itu saja Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Rafan, Bapak Ibu semuanya, Pak Ahmad dan Bang Rizwan. Mungkin Pak Muji hadir? Oh, Pak Muji sudah pindah Pak Muji sudah pindah kelas yang lainnya kelihatannya gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jangan lupa isi daftar hadir untuk yang membutuhkan sertifikat bit.ly/dana desa COVID. Kami tunggu 1 jam setelah kegiatan kami close. Tidak ada komplain selanjutnya. Terima kasih. Sementara itu, kalau Bapak Ibu mau sharing, silakan gabung ke Telegram MS Share PBJ. Nah, itu nanti kita diskusikan di sana. Memang tidak akan cukup waktu untuk diskusi ini, gitu kan? Semakin sering, kita akan semakin haus akan ilmu. Gitu Pak Rafan ya? Mungkin gitu saya akhiri. Saya mohon maaf jika dalam kegiatan kita hari ini ada kesalahan dan tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis. Siap.